Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Alkadri dengan NIM 2022-1095-2012 dari kelas 2A dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek pemrograman saya yang berjudul tagihan listrik. Untuk fungsinya terdapat 3, yaitu menghitung tagihan listrik pasca bayar, prabayar, dan juga perkiraan harga daya listrik. Untuk flowchart awalnya kita akan memilih salah satu dari 3 layanan ini dengan menggunakan percabangan if. Lalu untuk program yang pertama, untuk tagihan prabayar, kita menggunakan kelas golongan sebagai pewarisan. Ini fungsinya. Lalu untuk flowchartnya, pertama kita akan menentukan harga pulsanya. Setelah kita milih, lalu akan di return dan menjadi nilai harga pulsa. Kemudian kita disuruh menginputkan golongan dayanya. Setelah kita inputkan, terdapat harga per kWh-nya. Ini didapat dari kalkulator PLN yang saya dapat di internet. Ini juga terdapat perbedaan harga jika kita membeli di atas harga 200.000, itu disebabkan oleh pajak dan harga materai. Kemudian direturnkan harga per kWh-nya, masukkan nilai biaya pengali. Kemudian fungsinya dengan rumus harga pulsa dibagi pengali menjadi kWh-nya. Jadi kWh didapat dari harga pulsa yang kita pilih tadi bagi harga per kWh-nya. Lalu diseotkan jumlah daya yang Anda dapatkan dengan uang sekian, dapatkan kWh sekian. Berikut contoh outputnya. Untuk pasca bayar menggunakan kelas daya batas dan selisih daya untuk pewarisannya. Selisih daya. Flowchart pertama kita akan menentukan golongan dayanya. Di sini terdapat perbedaan biaya jika menggunakan golongan yang berbeda. Harganya kali biayanya direturnkan dan menjadi biaya pengali. Kemudian kita menginputkan untuk meteran pembayaran terakhir dan pembayaran sekarang. Lalu kita selisihkan. Total pemakaian daya bulan ini adalah selisihnya yang akan direturnkan menjadi nilai total biaya. Kemudian untuk menjadi output utamanya, fungsi biaya pengali dikali fungsi total biaya jadi bayar, dan bayar akan dikalikan dengan 1,1. 1,1 ini dapat dari PPJ wilayah Padang, yaitu 10%, lalu ditambah 3.000. Nah, itulah yang akan menjadi total harga tagihan pasca bayar tersebut. Total biaya tagihan Anda bulan ini adalah sekian. Berikut contoh outputnya. Untuk yang ketiga, saya menggunakan kelas daya listrik yang mewariskan kelas daya batas dan daya barang. Di sini juga terdapat konstruktor dan destruktor yang dipakai untuk program sekarang dan program-program sebelumnya. Untuk konstruktornya itu menginputkan nama, lalu untuk destruktornya ini akan berjalan ketika program berakhir. Untuk flowchart awalnya kita akan menginputkan jumlah banyak barang elektronik yang dimiliki. Setelah itu, berdasarkan jumlah barang tadi, kita akan memasukkan nama barang, daya barang, dan durasi sebanyak jumlah barang yang kita inputkan. Lalu kita dapat daya barangnya dan kita jumlahkan sebanyak daya total barang elektronik tersebut. Kemudian didapat daya total. Lalu kita bagi dengan 1000 untuk mendapatkan kWh-nya. Lalu kita returnkan dan menjadi nilai dari hitung daya total. Kemudian kita disuruh menginputkan golongan daya lagi, masuk ke biaya pengali. Lalu untuk output utamanya, total sama dengan fungsi hitung daya total dikali dengan fungsi biaya pengali. Lalu terdapat output, itu daya terbesar dan daya terkecil yang didapat dari fungsi ini, dari jumlah barang elektronik tadi. Lalu kita dapat output total biaya tagihan harian listrik, yaitu total, dan kita kalikan 30 untuk mendapatkan tagihan bulanannya. Kemudian program berakhir dan destruktur pun berjalan. Berikut contoh outputnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.